Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari dekat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oke, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Dari mana nih, Bu, kalau saya boleh tahu? Dari Majelis Talim Nurul Nisa Pulau Cangkir, Tangerang. Iya. Di Pulau Cangkir sebelahnya Pulau Teko dong, Bu? Enggak. Itu kalau di meja makan. Oh, meja makan. Ya, iya. Mas Bedu, tadi tuh Zara di jalan, Iya. kasihan deh nggak tega. Soalnya ngelihat anak-anak kecil, masih kecil-kecil banget, masih balita, itu udah pada ngelendot-ngelendot di kaca mobil, minta-minta gitu, mau ngasih. Kasihan sebenarnya, nggak tega gitu kan, tapi mikir lagi, kasih nggak ya, kasih nggak ya gitu. Tapi kadang-kadang Zara ya, Mas Budi juga sempat kepikiran kayak gitu. Begitu ngasih ternyata di situ tuh udah ada ngawasin tuh. Ih, Ada bener. bos-bosnya, Itu entah itu orang dia. tuanya atau orang bos yang mengeksploitasinya. Jadi kayaknya kalau nggak dikasih juga kasihan lihat gitu. Anak sekecil itu harus berkelahi dengan waktu gitu loh. Wow, luar biasa. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Bedu fales, kan saudara hewan fales ya. Jadi memang gitu Mas Bedu yang bikin Zara ragu juga. Maksudnya ketika kita ngasih terus, pastinya nanti yang sebagai bosnya atau orang tuanya yang mengeksploitasi anak itu jadi keterusan. Biasanya gitu. harus kasih iya makasih, nggak lama datang bukan Langsung. Papa saya mah belum. Papa saya belum Pak gitu. Iya. Tapi pastinya harusnya anak-anak usia segitu tuh waktunya untuk berkembang, bermain, belajar. Itu dia. Itu dia, kadang-kadang juga banyak orang tua yang memaksakan mempekerjakan anaknya, ya. Kalau cuma sebagai hobi sih nggak apa-apa ya. Kayak menjadi penyanyi, penari, pemain sinetron, jadi artis, jadi Masya apalah. Allah. Karena banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Koneng. Iya. Koning dan Bedu coklat. damang. Alhamdulillah maaf. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa. Seperti buah saga. Buasan. Iya, Ma. Berem hidung. Bener. Berem dan hidung, buah saga kecil-kecil tuh. Segede-gede kieu. Saya waktu kecil suka ngumpulin tuh mah Itu yang namanya daun saga itu obat sariawan. obat sariawan. Cuci geprek. Geprek taruh di lidah. Di tempat yang sariawan. Oh, tempat yang sariawan maksud saya. Iya. Bukan di lidah. Oh iya, iya. Karena di bibir ya Pak ya, Pak ya. Ya, oke. Karena di gusi juga ya, ya. Kita lagi bicara tentang ini mah. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Iya. Belum waktunya bekerja udah disuruh kerja. Kalau orang-orang tua sekarang kan mungkin senang gitu ngeliat anaknya, udah menghasilkan uang nih, udah jadi artis sih, ya udah bisa jadi penyanyi nih, udah terus dipekerjakan. Padahal itu adalah Iya, masa-masa dia belajar, tumbuh kembang dan bermain gitu loh, Mang. Padahal usianya masih di bawah umur sekali, Mah. Ya. Masuk yang minta-minta di jalanan itu tuh, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbi ajmain. Orang tua Mempekerjakan anak, Orang tua memaksa anak bekerja di bawah umur. bekerja di bawah umur. Yang namanya manusia menyukai anak, menyukai harta wajar. Itu fitrah. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia kita. Manusia normal di alam dunia, fitrah dasar kita, bawaan dari sononya. Kata Allah, semua manusia pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak. Ya. Menyukai kekayaan emas perak, menyukai kendaraan, menyukai peternakan, menyukai sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Anak amanat, titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya amanat, yang namanya orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya mengandung, melahirkan, menyusukan, mendidik, mengarahkan, membiayai segala kebutuhan hidupnya maksimal sesuai dengan kemampuan, mendoakannya, membimbing mereka. Itu kewajiban kita orang tua. Walaupun fitrah manusia menyukai kekayaan yang kata Allah dalam Ali Imran 14 tadi, daripada emas dan perak kita pengen kaya, kewajiban kita orang tua yang wajib nyari biaya hidup. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Laki-laki kepala keluarga, pelindung keluarga, pengayom keluarga, penanggung jawab keluarga. Siapa keluarga? Istrinya, anak-anaknya, itu keluarga dia. Kewajiban para ayah, kewajiban para suami, bukan kewajiban anak-anak. Anak-anak dalam keluarga itu dibiayai makanannya, pakaiannya, sekolahnya, bukunya, kebutuhan hidupnya, tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu, tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab anak. Tapi tadi bedu sama siapa nama Anda? Zahra. Zahra. Sampai lupa gue. Lupa Maklum tiba-tiba nenek-nenek. Enggak mau. Sampai mengatakan banyak anak yang dieksploitasi. Betul. Sepanjang perjalanan tidak sedikit kita melihat anak-anak, maaf, yang pada ngemis di mobil, udah pada begini di lampu merah. Yang kadang-kadang cuman kecerekan tutup botol dikit-dikitin doang. Iya, Ma. Yang kadang-kadang ada yang ditiup lagunya juga belum ketahuan kedengeran lagunya, asal bunyi doang. Bener nggak, Jis? Makanya tepuk tangan doang, nggak pakai tangan. Ada yang tepuk tangan doang. Dengan macam-macam mereka melakukannya. Apa yang mereka inginkan? Uang. Apakah seperti itu? Masya Allah. Maaf. Dalam aturan agama kita, kewajiban orang tua membiayai hidup mereka. Kita lihat dengan mata kepala sendiri anak-anaknya pada gelendotan di mobil, yang ke motor minta duit. Emaknya tuh di pinggiran sambil nyusuin yang kecilnya. Iya, sambil minum teh manis. Di sono. Bahkan belum lama kita baca. Ada orang tua yang punya anaknya 5, 5-5-nya suruh jadi orang peminta-minta, di target sehari seorang 200.000 minimal dapat. Ini kan kelewatan. Sekarang kita berpikir dengan nalar yang jelas. Ya. Bahwa anak masa main-main. Bahwa anak yang namanya anak-anak masa untuk belajar, untuk sekolah. Kalau anak-anak suruh nyari duit di lampu merah, jadi tukang semir, tukang mikul batu bata, tukang gali pasir, kapan mereka belajarnya? Kapan mereka sekolahnya? Sementara baik buruknya masa depan negara kita, bangsa kita kembali kepada kader-kader kita, benar nggak? Iya, Ma, benar banget. Kalau kader-kader kita pada bodoh nggak sekolah, cuman jadi kuli doang, bagaimana akan maju negara kita? Benar. Kewajiban kita mengarahkan, mendidik anak-anak kita agar menjadi pinter.
Kecerdasan mereka jangan disia-siakan, dimanfaatkan di jalan yang Allah ridhoi. Otak mereka untuk berpikir cemerlang, memikirkan bagaimana dunia ini. Kenapa? Karena kita manusia adalah khalifatullah fil ard. Iya. Wakil Allah di muka bumi yang wajib mengelola bumi yang telah Allah ciptakan. Itu tugas kita. Iya. Jadi salah. Iya. Kalau anak dieksploitir, bagaimana dia akan punya ilmu? Bagaimana kita akan mengelola alam dunia? Kenapa? Kecerdasannya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu rugi kita. Iya. Anak seusia itu harus menjadi tulang punggung keluarganya juga kan berat ya, Mak? Tidak sedikit, Tidak sedikit ya, tidak Pak. sedikit. Oke. Banyak menyaksikan. Baik. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan dilanjutkan lagi Mas. Ini nyata ya. Ya Mas. Ini nyata depan mata kita karena kita tukang jalan tiap hari. Iya, Ma. Beberapa kali saya menyaksikan di suatu tempat. Ada kolbak berhenti. Buru dulu anak-anak diturunin. Iya, banyak banget. Seolah-olah udah ada koordinatornya. Iya. Terorganisir selalu. Terorganisir. Dan ada ini beberapa tempat. Justru Masya Allah prihatin banget. Kecuali maaf dalam tanda kutip. Kalau memang benar-benar orang tuanya miskin. Misalnya bapaknya meninggal. Emaknya sakit nggak bisa lagi bergerak untuk cari duit. Mungkin anak bekerja untuk kebutuhan yang benar-benar pokok buat makan. Ya kita masih maklum kan. Ya itu ada yang juga seperti itu. Itu. Tapi kebanyakan maaf dalam tanda kutip. Kita semua menyaksikan benar-benar anak-anak ini dieksploitir. Dimanfaatkan untuk cari duit. Harusnya yang mengorganisir ini berpikir. Anak-anak kapan belajarnya? Iya. Kapan bahagianya? Sementara kita zaman kecil dulu lari-larian. Ya Allah. Main petak ngumpet. Main gundu, main karet, main gasing, main layangan. Anak-anak yang dieksploitir ini kapan mereka menikmati mainnya? Bahkan survei membuktikan dengan mereka dieksploitir seperti ini, kejahatan seksual, Astagfirullah. yang ngelem, yang berbuat segala sesuatu, apalagi punten, walaupun maaf ini nyata. Anak-anak perempuan tuh yang bangsa 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun pada pakai jilbab. Tapi kalau tengah malam masih gentayangan. Tidak sedikit kan laki-laki nakal. Iya, Ma. Orang-orang yang jahat. Tidak sedikit apa yang mereka peroleh dicuri oleh mereka. Dirampok oleh mereka. Disakiti oleh mereka. Mana hati nurani kita? Mana perasaan kita? Dan saya mengajak jangan saling menyalahkan. Bukan hanya orang tua yang salah. Tapi masyarakat, negara, pemerintahan yuk berpegangan tangan. Agar ini tidak terjadi, minimal diminimalisirkan oleh kita. Keluarga tuh dikasih sosialisasi bahwa kewajiban kamu ngurusin anak kamu. Di RT, di RW, di kelurahan. Kalau ini semua kita berpegangan tangan. Termasuk dari pemerintahan pusat sampai ke yang paling bawah. Mengelola ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Nama yakin, yakinnya akan bisa teratasi. Ya. Sekarang mah kayaknya sering menyalahkan emaknya sih, orang tuanya. Bukan hanya menyalahkan orang lain. Boleh jadi orang tuanya miskin, tetangganya cuek. Iya. Coba kalau tetangganya yang agak mampu ngebantu yang miskin. Nggak gitu-gitu amat. Benar Pak. Tetangga yang miskin sekolahin. Anak yatim sekolahin. Kau butuh apa? Sekolahin anak kita. Ini tidak masalah. Tapi permasalahannya sekarang, makanya Mamah bilang, kita benar-benar khawatir keadaan ini. Karena sudah depan mata, apalagi zaman corona sekarang. Makin marak. Anak-anak yang minta-minta, Masya Allah. Kadang-kadang mereka melakukan kekerasan. Ini yang membuat kita terenyuh. Yang membuat kita khawatir, mau jadi apa bangsa kita nanti. Iya, Ma. Kalau generasi sekarang saja sudah seperti ini. Otak mereka tidak dimanfaatkan untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang membuat negara kita maju. Mau dibawa kemana negara kita? Coba. Apa kita nggak khawatir jadi orang tua? Walaupun maaf dalam tanda kutip, anak kita dididik dengan baik. Tapi kalau lingkungannya kayak begitu, Bisa terkontaminasi. sekarang bedu, coba kalian nih yang anak-anak Mama perhatikan.
lebih banyak orang yang nganggur, yang nggak pada sekolah, apa lebih banyak ada yang ke sekolah sekarang? Yang nganggur mah udah Ini sekolah. kenyataan. Mereka pada minta-minta, mereka pada segala macam, pada main, pada tawuran. Kadang-kadang ada yang naik motor, balapan, berantem, ribut, nyari musuh. Iya. Itu mah nyari. Geng motor. Udah ya, bawa Mah. golok. Ya Allah. Bukan hanya geng motor, Mama lihat beberapa kali beberapa tempat pulang siaran. Ada alhamdulillah ada polisi berapa puluh motor berboncengan 3 orang nggak pakai helm. Ada yang bawa pisau di sini udah Oh, ketahuan. pedang. Masya Allah, mau dibawa kemana negara kita? Iya, Mah. Sementara kita ini kan katanya dasarnya Pancasila. Kan yang namanya mayoritas umat Islam. Masa kita tinggal diam? Iya. Makanya dari rumah Mama Hadiah ini saya mengajak yuk berpegangan bersama-sama. Kita angkat anak-anak kita jangan sampai menjadi pengangguran. Jangan sampai lagi kecil mereka sudah bekerja. Kalau seandainya yang kaya memberikan zakat kepada yang miskin. Yang mampu menolong orang yang duafa. Yang punya kekuatan menolong yang lemah. Insya Allah beres. Kita mulai dari lingkungan terkecil ya, Maya, dari Betul. keluarga. Makanya kan lingkungan Mama bilang tadi dari mulai tetangga, RT. RW. Kalau tiap RW ada orang mampu nolong selingkungan, RW ini nolong lingkungan, RW ini ada orang mampu nolong lingkungan, satu kelurahan beres. Insya Allah. Tiap kelurahan begitu, tiap kecamatan beres. Iya. Insya Allah. Makanya jangan saling menyalahkan, tapi saling berpegangan tangan. Ini kewajiban kita yang hancur nanti negara kita kalau kita diamkan tidak bergerak. Iya. Atau kan kita juga punya yang namanya dinas sosial ya, Maya. Betul. Ketika orang tua tidak mampu membiayai anak ya bisa Bantu. anaknya dibantu sama dinas sosial. Makanya dalam Islam tuh ada zakat, Zakat. ada infak, Infak, benar. ada sedekah. Yang tujuannya apa, hikmahnya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Menolong orang yang tidak mampu, membantu orang yang baru dibantu, meringankan beban orang yang keberatan. Itu tugas-tugas kita. Jangan sampai biarkan anak-anak kecil di wilayah kita tuh harus turun ke jalan minta-minta. Masya Allah, tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang bantuan dipotong. Tang bantuan. Ini kenyataannya. Jadi tinggal Nyampe bantu ya. orang tuanya nggak ada. Dan yang motong itu bukan orang bodoh, orang yang ngerti, orang yang punya kekuatan. Astaga. Jadi bagaimana akan meringankan beban orang yang miskin kalau ini caranya? Iya, iya. Mereka lupa apa yang mereka lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang mereka lupa. Itu ya, Mah. Makanya kita perlu adanya pengajian seperti ini. Biar kita sadar amanat yang Allah berikan kepada kita itu harus dipertanggungjawabkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati lahliha. An-Nisa 58. Allah perintahkan kepada kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Masya Allah, mama sedih banget. Ada anak kecil, barangkali 9 tahun, 10 tahun. Udah bawa pengki, kerja di rumah orang. Itu yang namanya tanah yang menggunung digaliin sama dia. Ya Allah. Diratain ke sono, ya Allah. Udah ingusan, celananya merosot, mama nangis dan lihatnya. Pakai karet diikat lagi, Mah. Ya Allah, Robiak, ini nyata beduk. Iya. Dan ini masyarakat kita. Bukan hanya negara kita, ini tetangga kita. Yuk kita berpegangan tangan sesuai kemampuan masing-masing. Di bidang masing-masing kita selamatkan anak-anak kita untuk membangun negara agar kita mendapatkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah amin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mah, Zara jadi ingat nih, Mah. Jadi waktu itu Zara pernah di lokasi sinetron yang memang kan kalau sinetron itu kan standby dari pagi sampai kadang sampai malam nih, Mah. Ya, ngabisin Sampai jam waktu. 12. Nah, ini kebetulan stripping nih, ada anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Terus Zara tuh ngeliatnya kasihan gitu karena kan dia harus standby terus di lokasi. Tapi ibunya langsung mengklaim gini ngomongnya, anaknya sih yang suka, dia malah kalau nggak syuting malah nanyain mulu. Jadi ya udah deh, jadi dia nggak sekolah karena dia memang kepengennya syuting mulu. Gimana tuh, Mah? Ini ibunya yang salah. Ibu nyari hidup dari anak. Harusnya kalau dia seorang ibu yang bertanggung jawab, walaupun anaknya tidak jadi pemain sinetron, tidak menjadi artis, tapi anaknya didik dengan sebaik-baiknya dalam agama. Didik sebaik-baiknya bagaimana mengarungi kehidupan. Iya, betul. Bukan dengan menghabisin waktu anak. Tetap Anda dengan bayangkan anak-anaknya, Pak, ya? di lokasi itu kan kagak ada nyaman-nyamannya. Benar. Iya, Mah. Kumpul dengan orang sehari-hari. ngomong nggak bisa Masya Allah. terfilter. Ini artinya ibunya egois, ibu yang tidak punya rasa tanggung jawab, mengeksploitir anaknya.
Masya boleh ikut sesuai dengan kemauan anaknya, tapi tetap berikan hak anaknya untuk tetap bisa Betul, tetap dia mendapatkan sekolah. pelajaran, Betul, mendapatkan betul. Mau pendidikan. jadi apa nih anak masa depannya? Iya, Masya Allah. Sayang banget ya, Ma ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma, pembahasan ini tentunya jamaah yang ada di rumah maupun ada di studio yang udah menantikan jawaban-jawaban Mama atas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini, yaitu orang tua yang memaksa anak di bawah umur untuk bekerja. Akan dijawab Mama setelah ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Iya, baik. Silakan Ibu, siapa yang bertanya kepada Mama? Berdiri. Berdiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva dari Majelis Ta'lim Nurun Nisa Pulau Cangkir, Tangerang. Mangga, Kalau Bu Eva. Ma, Ada apa Bu Eva? gini loh Ma, saya mewakili orang tua yang ibaratnya mampu menyekolahkan anak-anak. Tapi kadang kebalik, kita yang mampu, anak-anak kita pengen bekerja gitu loh Ma. Kadang-kadang kita nyuruh dia sekolah, tapi dia pengen cari uang sendiri. Kita paksain dia keluar dari rumah kita. Gimana itu Mah? Apa kita berdosa gitu? Melarang anak kita ya untuk bekerja, tidak boleh bekerja gitu kan. Kalau anak kita Bu Eva sudah tamat SMA, walaupun dia melihat orang tuanya punya kemampuan secara materi, tapi anak mungkin lihat teman-temannya pada nyari duit. Iya. Mandiri gitu, Ma. Mandiri, saya pengen mandiri. Nggak dapat Itu orang tua. kalau saran saya jangan dilarang, biarin. Kecuali kalau belum tamat SMA. Kalau sudah tamat SMA mah aman, karena kuliah mah udah rumah tangga juga boleh. Iya. Biarin aja bekerja, biar dia tahu bagaimana sulitnya mencari uang. Biar dia tahu bagaimana perjuangan mencari duit. Biar dia tahu bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang ada. Boleh jadi, maaf dalam tanda kutip, kalau anak dari anak orang mampu, orang kaya, kebanyakan tidak menghargai duit. Iya. Gampang minta sama ayah. Lalu dapat fasilitas ya, Ma. Minta sama mama, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Justru kalau saya bersyukur, alhamdulillah, dia pengen nyobain cari duit. Biar kita doakan, tapi kita pakai perjanjian. Nanti ya, kalau sudah kamu nyaman, tetap kuliah ya. Mama berikan kesempatan. Kan sekarang mah sembari kuliah, sembari cari duit tidak masalah Bu Eva. Jadi tidak usah dicegah, biar dia tidak mutung. Biar dia tidak putus harapannya, tapi berikan oleh kita motivasi dengan syarat. Kalau kamu benar-benar sudah bisa cari uang, jangan lupa lanjutkan kuliah. Dan maaf, jangan lupa, yang namanya rezeki sebetulnya tidak ditentukan dengan S1, S2, S3. Iya, Ma. Survei membuktikan. Saya betapa banyaknya teman yang SMP-nya aja belum tamat, Nggak selesai. tapi punya usaha, anak buahnya S1 dan S2. Begitu banyak orang yang S1 dan S2, mereka tidak punya penghasilan yang banyak. Bahkan maaf, lebih banyak orang yang ada kelas 3 SD. Ini nyata, Iya, Mama Ma. punya teman. Ya. Jadi Bu, yang penting dia nyari ilmu. Ilmu itu tidak hanya diperoleh di perguruan tinggi. Iya. Jelas Bu? Jadi di luar pun, coba kayak tukang-tukang jangan jauh. Benar, Ma. Tukang-tukang tuh kelas SD, SMP kelas 1, mereka berhenti. Tapi pinter bikin rumah, kita bikin gambar. Bikin begini ya, Oke. langsung bisa. Bisa. Kenapa? Ilmu yang dia peroleh bukan di perguruan, tapi dari pengalaman. Doakan aja.
Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang itu anak yang penting hidup life with skill ya, Ma. Betul. Hidup dengan keahlian. Punya kemampuan. Punya kemampuan, punya keahlian. Ada kemauan. Walaupun pendidikannya rendah, tapi kalau punya keahlian dan kemampuan, itu bisa. Bagus itu. Punya kemauan, dia punya hebat, kemampuan. sukses. Itu hebat. Makanya jangan dilarang, jangan cegah-cegah. Jadi Kecuali mutung kalau nanti. anak ibu masih PAUD dan bekerja, baru. Baru nggak Larang. boleh ya, Bu ya. Ya dikerjain apa? Iya. Tenaga juga kagak ada, lu ngarang aja lu. Kerja, Mama, nggak mau di PAUD. Iya. Tapi mungkin kan Ngarang aja beduk. banyak juga anak-anak yang dia pengen buru-buru kerja. Ada lagi, udahlah. Zara pernah dengar kisahnya mah, udah mau dari tamat SMP aja mau langsung kerja karena dia punya beberapa keinginan yang mungkin jadi segan untuk minta sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mungkin bisa memenuhi, misalkan maunya handphonenya yang bagus, mau beli motor sendiri, mau beli ini itu. Jadi Nah, dia mau ini yang kerja salah. Kalau gitu. SMP mah belum matang banget. Belum. Nggak boleh, tetap dewasa nggak boleh dia. gitu. Karena yang mama khawatir, maaf dalam tanda kutip, kita baca-baca di medsos itu banyak yang akhirnya jatuh ke tempat pelacuran, Nauzubillah min zalik. jatuh ke tempat-tempat yang tidak layak lah. Itu yang harus kita cegah. Berarti batasnya Karena SMA. pola berpikirnya itu belum matang. Harus SMA dulu ya, Ya, baru minimal, semuanya, baru minimal. boleh. Karena kalau mau kuliah gampang. Seperti itu. Baiklah, kalau gitu Silakan, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Berdiri. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Rusyati dari Majelis Taklim Nurun Nisa Pulau Cangkir, Tangerang. Mangga, Bu. Galau mah, Ada apa, Bu? bagaimana membentuk kepribadian seorang anak pada saat beranjak remaja. Sedangkan pada saat ini sekolah sudah mulai diliburkan lagi. Pergaulan untuk belajarnya, melanjutkan pelajarannya itu supaya anak itu berkepribadian Islam. Oke. Ya, itu aja, Mah. Makasih. Oke. Yang namanya membentuk karakter seorang anak. Rasul pun mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai mati wajib nyari ilmu. Salah. Kalau anak remaja baru diarahkan kepada agama suruh sholat, salah. Rasulullah pun mengajarkan semenjak dini 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun wajib sholat, nggak mau pukul. Saking wajibnya. Makanya Agus tuh suka nyanyi. Mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, nggak akan berubah. Kalau Anda katakan anak-anak remaja, bagaimana mengarahkannya? Kalau remaja mah ibarat saya pohon, Bu Us. Iya. Udah keras batangnya, udah susah. Tapi kalau masih anak-anak, masih kecil dan tuh dibikin kepang tuh pohon. Bisa. Dilengkungin ke sini bisa. Dibuletin saya ikat pakai kawat bisa. Mudah dibentuknya Jadi, ya, Ma, ya? yang pertama dalam keluarga. Yang kedua masukin sekolah yang islami. Yang ketiga lingkungan yang baik, tontonan dan bacaan susah ini mengawasinya. Tapi kita harus tahu siapa temannya. Siapa sahabatnya. Nongkrongnya di mana. Ngapain? Sholat kagak? Iya. Melakukan perbuatan dilarang oleh agama enggak? Itu kewajiban kita. Jangan Anda katakan mendidik ketika sudah mulai balik udah susah, udah jadi nih. Kalau kayu mah udah keras, udah sulit mengarahkannya. Semenjak dini kita arahkan anak-anak kita ke arah agama yang benar, itu seharusnya. Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya lagi sama Mama, tenang, setelah ini masih bisa. Dan jamaah yang ada di rumah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita saksikan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Iya, ada. Silakan Ibu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Dewi dari Masjid Tahlim Nurul Nisa, Oke Bu Dewi. Pulau Cangkir, Tangerang. Mangga. Galau Mama. Ada apa Pulau Cangkir? Gimana anak itu cucu tapi ikutnya sama saya dari kecil. Dipondokin udah 3 kali, pulang aja Mama. Laki-laki. Gimana ngatasinnya? Laki-laki apa perempuan? Laki.
Oke? Orang Angguran tuanya- minta kambing satu mobil, mau ngurus kambing, dia mau dosa enggak itu? Bagaimana? Pula ini mondoknya nggak mau, udah 3 tempat, pulang aja. Sekarang mintanya beliin kambing satu mobil, dia ngurusin kambing aja, mau dosa enggak itu? Oh, mau ternak usaha aja, kambing, mah. Nggak mau mondok, mau jadi Oke, pengusaha saya kambing. tanya Ibu Dewi punten ya, usia berapa cucu Anda? Lulusan SMP Bu Haji. Oke, lulusan SMP. Dia minta beliin kambingnya satu mobil. Satu mobil. Apakah kambing satu mobil berapa ekor? Tergantung 10. mobilnya mah. Kalau Ada kayak 25 mah Bu. Tuh, Udah 25. dibeliin, udah bikin kandang. udah mah beliin. Terus maaf, cucu saya ini mau nggak menggembalakan kambing, ngurusin? Justru maunya Ngarit, dia mah. sehari satu mobil mah. Dia ngarit? Ngaritnya sama itu, sama mesin. Wah, ada enak. Yang lain yang ngurusin lain. Maaf. Anda bersyukur, Bu Dewi, daripada maaf tanda kutip, anak cucu kita berhenti sekolah tapi tidak bekerja. Artinya dia seleranya, hobinya adalah ngangon kambing. Usaha itu mah ya. Dia tahu neneknya orang mampu, bisa beli mobil, beli kambing 25 ekor 25. satu Wah, mobil. Masya Kali 4 juta. Allah. Masya Allah. Kemudian Banyak. juga ngaritnya aja pakai mesin. Wow. Saran saya jangan dipatahkan semangatnya. Justru karena Anda ditakdirkan oleh Allah punya kemampuan secara materi, cari deh saudara yang lain atau pegawai ngebantuin cucu Anda. Ada Biar mah, ada. berapa orang sudah? 2 orang. Alhamdulillah. Malahan mah kalau mantu mah di Arab tahu ada maling, dia mah yang tidur aja yang di kandang mah nggak tahu. Kan ada PPCD-nya, pakai Ya. kambingnya itu. CCTV Bu, bukan baby ini. Masya Allah, luar biasa. Maling Yang yang namanya di kambing Arab mah tuh ayahnya. Tahu. Tahu ada kambing, tapi yang ngurusin mah ya orang bertiga tuh nggak tahu, tidur aja. Tidur aja. Artinya cucu Anda hebat. Saran saya, Ibu Dewi, siapapun Anda yang karakter anak cucunya seperti ini, jangan dipatahkan. Justru kita tinggal mengarahkan. Ya. Kita pupuk keinginan untuk bekerja, berusaha, kita tepokin tangan. Alhamdulillah, Ya. cucu nenek hebat. Hebat. Alhamdulillah, yuk nenek bantuin. Tapi namanya anak-anak kan pola berpikirnya belum matang. Ya, masih labil ya, Ma? Iya, masih labil. Kita arahkan. Kita berikan kepada mereka motivasi. Kita berikan kepada mereka pengarahan. Begini, begini, begini. Anda bersyukur. Tapi bilang sama cucu Anda, jangan lupa sholat. Jangan lupa yang namanya ke masjid. Jangan lupa yang namanya puasa. Jangan lupa yang namanya baca Quran. Bahkan kalau mungkin dalam tanda kutip, di kandangnya setelkan murotal. Insya Allah keberkahan datang kepada Anda. Jangan main-main, beneran. Beneran. Beneran, setuju saya mah. Iya. Karena di ikan saya pun di mana-mana itu pakai murotal. Pakai murotal, Di Mama. tempat Sehat, air, iya. di ikan, pakai murotal semua. Tenang jadinya ikannya tuh Bang. Kambing. Itu Bu Dewi. Assalamualaikum. Salam buat cucu ya. Udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, Mama terima kasih banyak ya, Mah, tausiahnya hari ini, Masya Allah. Nah, jemaah hari ini tentunya Mama sudah mengingatkan para orang tua ataupun calon orang tua agar jangan sampai seperti tema kita hari ini, orang tua yang memaksa anak di bawah umur untuk bekerja. Jangan sampai itu kejadian kepada anak cucu kita, keluarga besar kita. Untuk itu dari masih usia dini, Mama tadi terapkan bahwa harus kita berikan akidah dan juga akhlak yang baik, ilmu agama dari mulai usia belia. Karena nantinya itu akan menjadi bekal dia untuk bisa sukses dunia maupun akhirat. Yuk berdoa yuk agar nantinya anak cucu kita bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabul hajat-hajat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu, nggak bakalan terhitung ya Allah. Begitu pula Engkau berikan kepada kami anak turunan. Masya Allah, turunan ini tidak semua orang Engkau berikan ya Allah. Kami bersyukur yang namanya anak cucu turunan amanat yang Kau berikan kepada kami. Insya Allah kami sadar kewajiban kami. Kami mengandung, melahirkan, menyusukan, mendidik, mengarahkan kepada agama yang benar. Kami pun tentu saja sesuai dengan perintah Rasul-Mu ya Allah, mengarahkan anak turunan kami agar selamat dunia dan akhirat. Karena Islam agama yang seimbang. Ya Allah, dengan kudrat iradat dari-Mu ya Allah, kami mohon kekuatan, kemampuan mengarahkan, mendidik anak-anak kami. Jangan sampai kami mengeksploitir mereka hanya untuk bekerja mencari uang. Kami sadar mencari uang adalah kewajiban kami sebagai orang tua. Kami wajib menghidupi mereka, menyekolahkan mereka, mendidik mereka ke arah yang benar. Ya Allah, bimbing kami semua di jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Mawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Nisa Pulau Cangkir Tangerang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin langsung hadir ke studio seperti jamaah-jamaah yang hadir di sini, silakan hubungi akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa untuk terus saksikan Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.